Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Baiklah, kembali lagi bertemu bersama Ibu pada pembelajaran kali ini. Kita akan mempelajari tentang tata cara salat berjamaah. Dari pembelajaran hari ini, Ibu harap kalian mampu memahami tata cara salat berjamaah. Lalu kalian mampu menyebutkan tata cara salat berjamaah. Lalu kalian mampu mengikuti tata cara salat berjamaah dengan baik dan benar, serta kalian mampu mempraktekkan tata cara salat berjamaah dalam kehidupan sehari-hari. Sebelumnya, Ibu mau tanya dulu nih. Kalian pasti pernah kan melihat orang salat bersama-sama? Apa kalian tahu salat secara bersama-sama itu disebut apa? Iya, jadi salat secara bersama-sama itu disebut dengan salat berjamaah. Salat berjamaah yaitu salat yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, yang salah satunya menjadi imam dan yang lainnya menjadi makmum. Lalu, apakah kalian juga pernah ikut salat berjamaah itu? Alhamdulillah ya, bagi kalian yang sudah pernah ikut salat berjamaah. Kalian pasti tahu kan bagaimana tata cara salat berjamaah itu. Nah, bagi yang belum mengetahuinya, kali ini kita akan membahas tentang tata cara pelaksanaan salat berjamaah. Jadi, yang pertama yaitu tata cara salat berjamaah. Jika sudah masuk waktu salat, maka segera bersiap-siap untuk pergi ke mushola atau masjid terdekat. Kemudian salah satunya mengumandangkan azan. Lalu yang kedua, bila imam sudah siap, jika imam sudah datang dan sudah siap untuk melaksanakan sholat, maka kumandangkanlah iqamah. Dan jamaah makmum yang lainnya berbaris dengan rapat dan lurus, seperti yang ada pada gambar ya. Lalu yang ketiga, imam melafalkan niat menjadi imam dan makmum melafalkan niat menjadi makmum. Niat sebagai imam yaitu usolli fardal zuhri arba'a rakatin mustaqbilal kiblati adaan imaman lillahi ta'ala. Lalu niat sebagai makmum usolli fardal zuhri arba'a rakatin mustaqbilal kiblati makmuman lillahi ta'ala. Jadi kalau sebagai imam maka ditambah kata imaman. Kalau sebagai makmum ditambah kata makmuman. Seperti itu ya anak-anak. Lalu setelah itu baru takbir dan membaca doa iftitah, surah Al-Fatihah dan surah pendek. Pada salat maghrib, isya dan subuh, imam membaca surah Al-Fatihah dan surah atau ayat pada rakaat pertama dan kedua dengan suara yang keras. Nah, pada salat zuhur dan asar, imam membaca surah Al-Fatihah dengan suara yang lirih atau yang pelan. Pada saat imam membaca surah Al-Fatihah, makmum mendengarkan bacaan imam. Lalu setelah selesai imam membaca surah Al-Fatihah, imam akan diam sejenak, dan saat itu kemudian makmum membaca surah Al-Fatihah. Setelah imam diam sejenak, kemudian membaca surah atau ayat Al-Quran. Lalu langkah yang kelima yaitu setelah selesai membaca Al-Fatihah dan surah, imam ruku dan diikuti oleh makmum. Lalu setelah ruku, imam bangun sambil membaca Sami Allahu liman hamidah. Makmum juga mengikuti sambil membaca Rabbana lakal hamdu. Lalu setelah berdiri tegak,
imam dan makmum melanjutkan membaca mil as-samawati wal ardi wa mil ma sita min syai'in ba'. Lalu setelah itu baru sujud dengan tumak ninah diikuti oleh makmum. Imam bangun dari sujud kemudian duduk. Begitu juga dengan makmum. Imam sujud yang kedua dan diikuti lagi oleh makmum. Lalu imam bangun dari sujud kemudian berdiri. Makmum mengikuti imam. Setelah berdiri tegak, membaca Al-Fatihah lagi seperti rakaat pertama. Begitu seterusnya sampai selesai. Pada sholat zuhur, asar, maghrib, dan isya, pada rakaat kedua disunahkan membaca tasyahud awal. Lalu jika imam lupa membaca tasyahud awal, maka makmum laki-laki mengingatkan dengan membaca tasbih, yaitu subhanallah. Sedangkan makmum perempuan mengingatkan dengan cara menepukkan punggung tangan, yaitu mempertemukan antara telapak tangan yang satu dengan punggung tangan. Jadi seperti ini ya. Nah, begitu juga makmum mengingatkan imam ketika lupa atau keliru dalam rakaat bacaan atau gerakan sholat. Lalu jika ada makmum yang terlambat, dia wajib mengikuti imam. Jika makmum tersebut terlambat sampai imam dalam posisi ruku, maka makmum wajib menambah 1 rakaat lagi setelah salam. Baiklah, karena tadi kita sudah belajar tentang tata cara sholat berjamaah, mulai dari sekarang kalian bisa mengikuti ikut sholat berjamaah, baik itu di rumah bersama keluarga atau di mushola, di masjid. Dengan mengikuti sholat berjamaah, kalian juga dapat mempraktekkan langsung apa yang sudah kita pelajari tadi, serta kalian dapat melihat dan mengamati langsung bagaimana tata cara yang sudah Ibu jelaskan tadi. Baiklah, selanjutnya kita coba latihan ya. Kalian tadi sudah mendengarkan kan penjelasan dari Ibu? Baiklah, yang pertama, salat berjamaah adalah salat yang dilakukan secara A. bersama-sama, B. bergantian, C. sembunyi-sembunyi. Ayo jawab tadi, salat berjamaah itu salatnya apa? Oke, jadi jawabannya salat berjamaah adalah salat yang dilakukan secara bersama-sama. Jadi jawabannya A ya. Lalu yang nomor 2, dalam melaksanakan sholat berjamaah, ada berapa orang yang menjadi imam? Ayo, apa kalian masih ingat tadi yang jadi imam berapa orang? Yang A, sebanyak-banyaknya, B, 2 orang atau lebih, yang C, salah satunya saja. Jadi apa jawabannya? Ya, jawabannya C, salah satu saja. Jadi sholat berjamaah tadi adalah sholat yang dilakukan oleh 2 orang atau lebih, di mana salah satunya menjadi imam dan yang lainnya menjadi makmum. Lalu pertanyaan ketiga, kapan makmum membaca surah Al-Fatihah ketika imam membaca surah Al-Fatihah dengan suara yang keras? Yang A, ketika imam diam setelah selesai membaca surah Al-Fatihah. Yang B, ketika imam membaca surah Al-Fatihah. Yang C, ketika hendak ruku. Jadi jawabannya apa? Ya, jadi jawabannya A, ketika imam diam setelah selesai membaca surah Al-Fatihah. Jadi kan tadi setelah imam selesai membaca surah Al-Fatihah, imam itu diam sejenak. Nah, ketika imam diam itu, maka makmum membaca surah Al-Fatihah. Lalu setelah itu baru dilanjutkan lagi membaca surah pendek.
Baiklah, soal yang terakhir, dalam sholat berjamaah itu makmum titik imam. Jadi makmum ini harus apa? A. Mengabaikan imam. Yang B. Mengikuti imam. Yang C. Mendahului imam. Ayo, pasti bisa jawab dong. Apa jawabannya? Ya, jadi jawabannya adalah B. Mengikuti imam. Jadi dalam sholat berjamaah, makmum itu mengikuti imam, baik itu dari gerakannya, bacaannya, seperti itu ya anak-anak. Baiklah, sampai di sini cukup dulu pembelajaran dari kita. Jadi kesimpulannya yaitu sholat berjamaah adalah sholat yang dilakukan bersama-sama, yang terdiri dari 2 orang atau lebih, dengan salah satunya menjadi imam dan yang lainnya menjadi makmum. Baiklah, itu saja pembelajaran dari Ibu. Semoga bermanfaat.